Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Pak Rian dari Progresi, Pak Yayan selaku Direktur Utama PT Rekon Sarana Utama, teman-teman dari Rekon, para Project Manager, Site Manager, dan Project Control. Alhamdulillah pada sore hari ini, sebenarnya jalurnya kemarin lusa ya, Jumat, cuma karena kebetulan Jumat itu kita banyak sekali meeting, jadinya kita geser ke hari ini. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan mendengarkan ya presentasi yang akan disampaikan dari tim Pak Rianto dari timnya Progresi terkait dengan software manajemen konstruksi. Ya memang ini salah satu software yang kita sedang recording in progress. Memang kita ada wacana membuat, tapi kita mau lihat apakah dengan membuat itu biasanya kan butuh waktu, butuh develop yang cukup panjang. Nah, belum lama ditawarkan ada Progresi yang menawarkan software terkait dengan project manajemen di manajemen konstruksi ini. Memang saya sudah lihat sekilas ya, tapi belum mendalam ya, mungkin nanti dari Pak Rian menjelaskan sehingga kita bisa diskusi terkait dengan apa-apa yang kita butuhkan di dalam pengembangan software ini, sehingga inilah match lah antara keinginan kami dari Rekon terkait dengan software ini dan juga dari Progresi. Mungkin itu dari saya pembukaan. Sebelumnya marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya Pak Yayan, ada yang mau disampaikan Pak? Nggak ada Pak, langsung aja Pak. Langsung, oke. Saya silakan kepada Pak Rian, dipersilakan Pak. Baik, selamat sore Bapak-Bapak dan Rekon yang sudah memberikan kesempatan sore hari ini saya bisa sedikit mengintroduce Pak, memaparkan sedikit mengenai apa itu Progresi dan bagaimana kapabilitasnya bisa membantu kontraktor untuk merencanakan dan mengelola proyek yang dapat diakses secara digital kapanpun dimanapun. Nah, sebelum itu izinkan saya Pak untuk share screen Pak ya. Langsung saya demonstrasikan, tunjukkan supaya langsung tepat sasaran Pak. Ini saya share screen Pak. Baik, apakah sudah bisa dilihat layar saya Pak? Sudah Pak. Baik. Baik, pertama-tama saya ingin menginformasikan bahwa Progresi itu adalah program yang sifatnya online, jadi dia bisa diakses secara web maupun mobile, menggunakan mobile phone, baik di Android maupun di Apple. Jadi bisa di-download di Google Store maupun di Apple Store. Nah, informasi mengenai Progresi itu karena produk kami adalah produk digital, kami ada di website kami di progresi.co.id, di mana seluruh informasi mengenai Progresi itu sendiri tertuang dalam website kami, di mana sore hari ini saya ingin meng-guide ya presentasi kita dengan menggunakan menu feature yang ada di sini. Oke. Nah, nanti paparan kita tidak akan keluar dari 4 koridor ini. Ini yang kita sebut dengan 4 pilar di Progresi yang mencakup mulai dari perencanaan, laporan harian, analisa, dan diskusi. Jadi workflow dari Progresi itu sudah disesuaikan dengan bagaimana workflow pekerjaan atau aktivitas konstruksi itu sendiri, di mana proyek itu pasti pertamanya perlu dilakukan suatu perencanaan sebagai suatu benchmark kita dalam melaksanakan proyek. Lalu setelahnya kita akan melakukan namanya monitoring system. Nah, monitoring system ini yang kita lakukan biasanya dengan menggunakan laporan harian. Nah, apa saja nanti yang akan kita monitor itu pasti tidak lepas dari schedule, waktu, material, pekerja, peralatan, subkontraktor, dan safety dari proyek itu sendiri. Nah, setelah kita monitor setiap hari,
Lalu kita lakukan yang namanya analisa. Nah, analisa ini merupakan core atau output dari status proyek itu sendiri. Status dari yang tadi saya sudah sebutkan, mulai dari budgetnya, schedule-nya, material, peralatan, pekerja, semuanya kita analisa, kita keluarkan. Nah, ini analisa ini sangat penting karena ini dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan, Pak. Jadi kita mengetahui status dari proyek itu sendiri, dari masing-masing bagian, sehingga kita bisa dapat mengambil keputusan dengan cepat. Nah, analisa ini juga bermanfaat untuk mengurangi repetitive work yang kita harus lakukan berulang-ulang, karena semua bisa dilakukan semua sudah dilakukan oleh program melalui algoritma. Lalu setelah keputusan itu, setelah status itu kita mengetahui status dari proyek, kita bisa melakukan yang namanya pengambilan keputusan dengan cara diskusi antar stakeholder. Nanti saya akan tunjukkan fitur apa saja yang bisa diakomodasi oleh progresi sehingga membantu kontraktor. Nah, ini merupakan 4 pilar yang nanti akan saya guide satu-satu di progresi sekaligus dengan demonya. Nah, nanti pada saat pemakaian itu sendiri, mulai dari perencanaan, laporan harian itu kita sudah mempunyai playlist di YouTube ini. Apabila nanti pada saat mencoba bingung di tengah seperti mana yang duluan dan bingung operasinya, kita bisa ada playlistnya di sini beserta juga dengan video-video interaktif lainnya yang bisa membantu. Kurang lebih demikian. Mari kita langsung masuk ke progresi itu sendiri. Ini saya. Baik, Pak. Ini sedikit. Ini saya ilustrasikan dengan proyek yang kecil, Pak. Ini cuma untuk mendemonstrasikan di mana proyek ini kita bisa lakukan mulai dari yang paling pertama, yaitu melakukan sebuah perencanaan proyek. Nah, perencanaan proyek ini apa yang kita bisa lakukan? Nah, perencanaan proyek ini seperti yang kita lihat pada layar ini merupakan RAB dari proyek itu sendiri, di mana kita memasukkan task dari suatu pekerjaan, lalu kita masukkan harga satuan, lalu kita memasukkan kuantitinya, satuannya, dan dia akan menghitung otomatis di sini subtotal dan bobotnya. Lalu apa saja yang kita rencanakan? Yang kita rencanakan adalah, nah ini sebagai salah satu contoh, misalnya pekerjaan pembesian tulangan. Nah, di sini sudah ada lambang centangnya, artinya seluruh perencanaan di sini sudah dilakukan. Nah, yang pertama kita lakukan perencanaan schedule, itu outputnya pasti Gantt chart seperti ini. Kita lakukan hubungan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain, lalu dia akan terbentuk Gantt chart seperti begini, dan kita juga bisa ketahui apa saja yang masuk dalam lintasan kritis dari aktivitas ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan perencanaan material, peralatan, dan pekerja. Nah, yang pertama kita misalnya lakukan perencanaan material. Nah, perencanaan material ini, jadi progresi ini digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan proyek. Jadi faktor untuk estimasi kita nggak akomodasi di sini, Pak. Jadi pada saat kita memasukkan analisa, misalnya untuk pekerjaan pembesian, analisa, ini kuantitinya itu kita sudah harus menyiapkan RAP terpisah, baru kita masukkan kemari, Pak. Karena antara satu RAP analisa satu perusahaan dengan yang lain ini pasti berbeda, Pak. Jadi kita siapkan di sini, langsung tinggal dimasukkan berapa kuantitas dari masing-masing item untuk menunjang pekerjaan ini. Lalu kita juga bisa masukkan, merencanakan tanggal penerimaan dari material itu sendiri. Nah, kalau ada pertanyaan kira-kira kapan sih material, bagaimana seseorang bisa merencanakan material tersebut didatangkan di lapangan? Itu kita bisa melihat keterangan di atas ini, di mana kita setelah melakukan perencanaan schedule,
kita mengetahui bahwa aktivitas ini akan dimulai tanggal berapa. Nah, ini karena proyeknya kecil, pendek, kita ilustrasikan dia dimulai tanggal 13. Nah, kita mempunyai perencanaan kira-kira H-min berapa sih material itu harus didatangkan di lapangan. Nah, ini diilustrasikan H-1. Jadi mulainya tanggal 13, H-1 material sudah harus datang di lapangan. Tapi untuk proyek yang mungkin skalanya berbeda, mungkin bisa H-min seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, kita bisa rencanakan di sini. Oke, selanjutnya kita akan merencanakan peralatan. Peralatan ini kurang lebih prinsipnya sama dengan material. Kita masukkan peralatannya apa, unitnya berapa, lalu tanggal mobilisasi dan dimobilisasinya dari peralatan tersebut kapan. Nah, kita bisa melihat keterangan yang di atas ini untuk membantu kita untuk mengisi kapan sih kita rencanakan. Ini masih dalam tahap perencanaan. Oh ya, saya mundur satu step sebelumnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, ini bagaimana kok bisa tiba-tiba sudah ada di sini pilihannya? Itu tentunya kita sebelumnya, jadi seluruh sistem di Progress itu kita memasterkan data dulu. Jadi kita punya data master di sini yang meliputi material, peralatan, jenis pekerja, dan tipe kecelakaan. Nah, kita coba lihat salah satu contohnya di sini. Jadi untuk proyek ini kita mempunyai daftar material apa saja yang kita butuhkan untuk proyek ini. Nah, ini kita bisa masukkan semua di sini, lalu kita masukkan harga satuannya. Ini sebagai database kita. Setelah kita build database kita, baru nanti dia akan secara otomatis keluar pada saat kita merencanakan. Nah, apabila ini master ini juga bisa dibangun secara bertahap. Jadi nggak harus di awal semuanya itu langsung kita bangun, tapi bertahap pun juga nggak ada masalah karena ini sama perencanaan di sini itu sifatnya juga berkesinambungan. Nah, bagaimana kita juga memanfaatkan informasi dari satu proyek yang untuk digunakan ke proyek lain. Nah, kita bisa juga lakukan import di sini. Jadi andai kata saya mau misalnya tadi misalnya di Tuban gitu, misalnya ada proyek, misalnya ada 2 lokasi, satu di lokasi A, satu di lokasi B gitu. Mungkin kita belinya misalnya dari supplier yang kurang lebih sama di sekitar, sehingga harganya bisa diadopsi sama. Nah, itu kita bisa lakukan fitur import untuk mengcopy dari proyek sebelumnya, dan kita adjust juga. Kita adjust untuk menyesuaikan proyek yang di lokasi yang B gitu misalnya. Itu bisa kita lakukan tanpa harus mengisi master berulang-ulang. Oke, selanjutnya kita lakukan yang namanya perencanaan pekerja. Nah, perencanaan pekerja ini ada 2 macam, nanti saya tunjukkan. Satu, perencanaan untuk per tasnya. Jadi contohnya seperti pekerjaan tulangan ini, satu tas ini membutuhkan berapa tukang, berapa pembantu tukang, misalnya berapa orang misalnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ini. Nah, ini perencanaan pekerja nantinya akan saya tunjukkan di pada saat pengisian laporan harian. Ini akan bermanfaat untuk mengukur produktivitas dari penyelesaian pekerjaan ini. Karena nanti pada saat mengisi laporan harian itu kan kita memasukkan berapa prestasi untuk setiap pekerjaan. Nah, itu nanti akan ini dijadikan alat untuk menjustifikasi apabila produktivitas itu menurun atau tercapai. Itu misalnya. Jadi terlalu sedikit orang juga bisa menyebabkan keterlambatan, terlalu banyak bisa menyebabkan over pekerja gitu. Nah, ini kita rencanakan di sini untuk menciptakan benchmark yang nanti akan kita perbandingkan gitu. Nah, perencanaan pekerja yang kedua itu mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau tadi produktivitas dari setiap aktivitas, kalau yang di sini itu lebih kecenderungannya nanti untuk opnam, itu opnam dari pekerja. Jadi kita mengetahui dalam satu hari atau per harinya itu seseorang itu membutuhkan berapa orang pekerja yang
harus berada di lapangan. Misalnya kita ilustrasikan pekerjaan galian dan pondasi. Misalnya kita membutuhkan kira-kira orang di lapangan 20 orang. Nah, kita akan tulis di sini 20 orang dan kita bisa duplikat kira-kira selama berapa lama pekerja sipil ini akan mengerjakan pekerjaan pondasi. Misalnya sebulan. Nah, kita akan memasukkan 20 orang, kita duplikat selama rentang waktu 1 bulan. Nah, itu nanti saya tunjukkan manfaatnya juga pada saat kita mau melakukan opnam mandor atau opnam pekerja. Baik. Oke, setelah ini saya tutup ya, soalnya sudah terlalu banyak. Saya tutup supaya ini saya tutup. Oke, setelah kita memasukkan perencanaan pada masing-masing aktivitas di sini, kita bisa melihat rekapitulasinya. Rekapitulasinya seperti apa sih material itu setelah direncanakan, dia akan membuat suatu rekapitulasi untuk setiap material ke arah kanan, seluruh material yang digunakan di proyek ini, lalu ke arah vertikalnya ini merupakan kuantitas dari setiap tas di sebelah kiri ini. Lalu di paling bawah ini akan menunjukkan akumulatifnya dikalikan harga satuan. Jadi kita secara garis besar kurang lebih tahu di kolom di baris dan kolom kanan bawah ini kita punya RAP untuk material dari proyek ini. Begitu pula dengan peralatan. Kita mempunyai perencanaan, ini hasil rekapitulasi. Setelah kita memasukkan satu-satu, kita mempunyai rekapitulasi kira-kira peralatan apa yang akan digunakan, jumlahnya berapa, kita akumulasikan di bawah, lalu di sebelah kanan, ini merupakan RAP peralatan. Kita mempunyai benchmark itu. Lalu yang terakhir adalah mengenai pekerja. Nah, pekerja ini juga kita, setelah kita rencanakan, kita akan mempunyai gambaran kira-kira berapa orang yang digunakan untuk menyelesaikan suatu aktivitas setiap harinya. Lalu yang pada baris atas ini merupakan hasil rekapan dari pengaturan atau perencanaan pekerja untuk setiap harinya itu perlu berapa orang. Jadi yang di garis merah sama yang di bawah ini fungsinya berbeda. Kalau yang garis merah ini atau oranye ini dia untuk mengetahui di akhir hari itu membutuhkan berapa orang, sedangkan yang di bawah ini itu nanti untuk mengukur produktivitas itu. Jadi setiap aktivitas perlu berapa tukang, berapa pembantu tukang. Nanti saya akan tunjukkan di analisa dan laporan harian. Baik. Oke, lalu selanjutnya kita juga bisa mengatur perencanaan mengenai safety dan subkontraktor. Ini yang safety dulu. Nah, yang safety ini untuk orang-orang K3, tim K3, itu kita bisa mengidentifikasi potensi kecelakaan yang bisa terjadi pada proyek ini. Nah, ini ibaratnya seperti job hazard analysis. Kecelakaannya apa, kita asosiasikan dia dengan tas yang apa, kita bisa pilih di sini. Lalu nanti ini bisa dijadikan benchmark untuk mengantisipasi permasalahan apa yang bisa terjadi di lapangan. Permasalahan safety. Lalu kita bisa terus tambahkan dan build perencanaan potensi. Ini baru perencanaan safety. Lalu selanjutnya kita punya perencanaan subkontraktor. Ini kita juga manfaatkan untuk subkontraktor itu bisa mengajukan persentase progres dari pencapaiannya, berikut juga berapa jumlah personel yang dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, ini untuk mengantisipasi apabila subkon kita itu bukan hanya menyediakan barang dan jasa, bisa juga hanya jasanya, misalnya cuma pekerjanya gitu. Kita bisa track di sini. Jadi ini sementara kita
nanti saya akan tunjukkan pada saat dia mengajukan, nanti ada pengajuan status approval, bisa langsung diterima atau harus direvisi kembali, itu nanti ada di laporan harian maupun analisa. Nah, ini sementara kita masukkan dulu RAB atau kontrak dari subkontraktor itu sendiri, lalu nanti kita monitor perkembangan progresnya di laporan harian. Baik, dengan demikian saya sudah menyelesaikan paparan mengenai yang perencanaan. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke bagian laporan harian, pilar yang laporan harian ini. Baik, ini saya tutup dulu supaya nggak terlalu banyak yang terbuka. Oke, kita masuk ke laporan harian. Baik, di laporan harian ini kita bisa melihat, ini kan proyeknya pendek, kita cuma 7 hari. Jadi di sini sudah terlihat bahwa laporan harian itu terisi setiap harinya. Nah, kita dapat mengetahuinya dari lambang check mark ini ya, centang ini. Kalau misalnya dia sudah diisi, maka dia akan keluar check mark-nya. Dia akan dituliskan di sini tanggal berapa dia diisi dan siapa yang mengisi. Nah, laporan harian itu seperti apa? Apa yang ditampilkan oleh laporan harian? Jadi laporan harian itu mencakup pengisian progres dari pekerjaan itu sendiri, lalu jumlah pekerjanya, lalu pemakaian materialnya, lalu penerimaan materialnya, peralatannya, mob-demo peralatan, lalu kita bisa masukkan cuaca dan foto-foto yang menunjang. Baik, kita mulai bahas dulu dari yang paling utama adalah capaian dari pekerjaan. Nah, di sini kita jadi sistem akan secara otomatis mengeluarkan apa saja aktivitas yang harus dimulai untuk dikerjakan pada hari itu. Nah, ini contohnya tanggal 19, dia akan mengeluarkan item 4.7 sama 4.9 secara otomatis. Karena kita sudah melakukan perencanaan, dia keluar otomatis di sini. Namun apabila ada suatu pekerjaan atau banyak pekerjaan yang sudah dimulai pada tanggal ini, kita bisa melakukan penambahan dan pengeditan. Nah, ini kita bisa terus tambah dan kita masukkan berapa prestasinya. Nah, kita memasukkan capaian atau prestasi hari ini itu tidak menggunakan persentase, tapi kita memasukkan angka. Nah, itu kita tujukan supaya memasukkan angka ini atau volume dari capaian pekerjaan itu dapat dilakukan secara lebih akurat. Karena dengan kita memasukkan angka, kita sudah melakukan secara tidak langsung kita sudah melakukan kuantifikasi terlebih dulu, kira-kira sudah berapa meter persegi atau berapa kilo atau berapa satuan apapun yang kita sudah selesaikan pada hari itu. Lain halnya apabila kita mengisinya itu misalnya 10% atau 15%, kita nggak mempunyai bayangan atau visualisasi gitu. Nah, itu menyebabkan hal pengisian itu tidak akurat. Nah, pada saat kita memasukkan berapa capaian hari ini, itu kita dibantu oleh 4 parameter penting yang berada pada 4 kolom di sebelah kanannya, yaitu target harian, capaian hingga hari ini, target kumulatif, dan target total. Nah, target harian ini sebetulnya kita dapatkan secara sederhana itu kan cuma dari volume total dibagi berapa durasi hari pengerjaan dari aktivitas ini. Nah, ini kita contohkan cuma 1 hari, makanya dia tidak seberapa terlihat. Tapi kalau misalnya di sini andai kata 1 bulan gitu. Nah, di sini akan terbagi volume target hariannya itu selama 1 bulan untuk target hariannya. Nah, pada saat kita memasukkan capaian hari ini, itu kita juga mempunyai feeling gitu, mempunyai sensitivitas memasukkan angka, apakah angka yang kita masukkan itu di bawah atau di atas target harian. Jadi pada saat kita memasukkan itu, kita terbantu dengan parameter-parameter ini supaya data yang kita masukkan itu akurat. Di samping itu kita juga mempunyai target total atau target global yang kolom warna merah ini.
Sehingga kita mengetahui kalau misalnya pekerjaan ini misalnya durasinya 1 bulan, kita ngisinya di sudah sampai minggu kedua, kita sudah mengetahui kita ini sudah 50% perjalanan misalnya. Nah, itu akan terakumulasikan di kolom yang capaian hingga hari ini dan target kumulatif. Ini kan tiap harinya akan menambah apabila kita terus mengupdate capaian kumulasinya ini, capaian hariannya ini, dia akan terakumulasikan di sini. Kurang lebih demikian. Nah, yang paling akhir adalah yang di sebelah kanan ini. Ini adalah untuk memasukkan berapa tukang, berapa pembantu tukang, atau ibaratnya pekerjanya itu berapa yang kita gunakan untuk menyelesaikan aktivitas ini. Nah, ini di sini kita dapat melihat kira-kira terjustifikasi tidak dari capaian versus berapa orang yang bekerja untuk aktivitas tersebut. Nah, itu kita laporkan di sini. Nah, selanjutnya kita juga bisa melaporkan yang namanya jumlah pekerja tiap harinya. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini jenis-jenis pekerjanya apa saja, baik rate yang siang maupun malam, ini kan kita sudah buat di master. Itu mengilustrasikan bahwa sebetulnya kita juga dapat mempunyai pengaturan dengan rate yang berbeda-beda. Misalnya malam ada lembur atau siang rate-nya berbeda dengan malam, atau bisa jenis pekerja yang berbeda-beda juga. Kita bisa masukkan di sini, kita build terus di sini. Nah, ini untuk mengantisipasi biasanya apabila kita bekerja dengan mandor itu kan biasanya sistemnya borong. Tapi kalau misalnya biasanya sudah tidak masuk, itu biasanya mereka sudah menunjukkan absennya gitu kan. Nah, ini daripada kita ditunjukkan absen yang intervalnya setiap mungkin seminggu atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, lebih baik kita sudah melakukan pengabsenan ini setiap harinya. Jadi di akhir hari itu kita bisa mengetahui kira-kira berapa sih orang yang digunakan, misalnya tukang cat atau ada tukang batu atau tukang apapun, berapa orang, lalu kita masukkan berapa jumlah hari. Ini maksudnya adalah untuk shift. Apakah dia bekerjanya 1 shift atau 2 shift atau 3 shift, kita bisa isi di sini. Begitu pula juga variasi jumlah jam. Nah, ini misalnya bekerjanya 2 hari 3 jam, kita juga dimungkinkan untuk mengisi rate per jamnya. Jadi sistem akan secara otomatis menghitungkan di sini kira-kira 1 hari kita menghabiskan berapa orang hari atau jam. Lalu selanjutnya adalah pemakaian material. Kita bisa juga melakukan penginputan material yang kita gunakan untuk aktivitas apa saja. Nah, pada saat kita mengisi quantity di sini, kita juga terbantu dengan 2 kolom parameter di sebelah kanannya ini, di mana ada penggunaan maksimal dan sisa. Jadi pada saat kita memasukkan di sini, kita mempunyai sensitivitas juga. Oh, ternyata ini adalah budget maksimal untuk menggunakan chat untuk aktivitas pekerjaan ini. Loh, kok bisa tahu ini? Ini tadi kita sudah lakukan perencanaan di awal yang RAP material itu sebagai benchmark kita pada saat nanti tinggal kita melihat deviasinya berapa, kita masukkan quantity ini setiap harinya. Nah, kalau pekerjaannya itu kita lakukan, durasinya kita lakukan misalnya lebih dari 1 hari ya, misalnya 1 minggu atau 1 bulan, di sini akan terus mengurangi sisanya ini. Jadi sisanya misalnya dari 100 dipakai 50, sisa 50, terus dan seterusnya sampai dia apakah dia masih plus atau minus. Nanti setiap hari akan terekod di sini. Jadi pada saat kita memasukkan quantity, kita tuh sudah mempunyai bayangan, oh maksimalnya berapa, sisanya berapa. Kurang lebih demikian. Lalu selanjutnya adalah penerimaan material. Nah, kita bisa langsung, ini bagi orang logistik ini atau orang gudang, material apa saja sih yang diterima per tanggal 19 Januari ini, terus untuk apa. Nah, kita masukkan kuantitasnya, kita rekodkan setiap hari. Nah, mobilisasi dan dimobilisasi peralatan kurang lebih konsepnya sama seperti material. Kita masukkan berapa atau alat apa saja yang akan digunakan di lapangan atau alat apa saja yang kita kembalikan dari lapangan. Misalnya sewa. Jadi
peralatan ini bisa beli, bisa sewa. Makanya di sini di master bisa beli, bisa sewa. Kalau misalnya sewa, berarti dia nanti ada lama durasi. Tapi kalau misalnya beli, ya dia tinggal kapan didatangkan di lapangan, jumlahnya berapa. Lalu kita bisa masukkan juga cuaca di sini apabila ada kendala alam yang dapat menyebabkan terhambatnya produktivitas di lapangan, misalnya hujan atau banjir, kita bisa pilih bagaimana keadaannya, beri keterangan, jam dimulai, jam selesai, kita bisa record di sini. Lalu selanjutnya adalah foto. Untuk melampirkan foto-foto yang menjustifikasi seluruh poin-poin yang kita sudah masukkan. Nah, ini sementara foto atau videonya kita masih bisa upload secara global di bawah sini. Namun kalau misalnya kita ini sedang kita develop agar nanti di setiap segmen ini kita bisa mengupload foto dan gambar masing-masing. Jadi untuk capaian kita bisa upload foto, lalu jumlah pekerja kita bisa upload foto, gambar-gambar penunjang yang menjustifikasi data yang kita masukkan di laporan harian ini. Nah, ini nanti tadi saya belum menambahkan bahwa semua data yang kita masukkan di progresi itu bisa kita copy paste dari Excel. Begitu pula dari platform progresi ini kita bisa ekstrak dalam rupa Excel. Jadi laporan harian, perencanaan, analisa semua kita bisa ekstrak Excel. Nanti saya akan tunjukkan. Oke, selanjutnya saya akan mengisi laporan. Lalu laporan harian itu juga ada laporan kendala. Nah, laporan kendala ini ada dua, kendala lapangan maupun kendala safety. Kurang lebih konsepnya itu sama, di mana kita bisa melaporkan setiap harinya bahwa misalnya ada kendala yang namanya banjir yang menghambat proyek. Penyebabnya hujan sangat lebat, solusinya kita buat saluran air. Nah, kita IC-nya siapa, lalu tanggal kejadian kita menuliskan ini siapa, deadline-nya untuk tindak lanjut untuk membuat saluran air ini ada deadline-nya. Ini statusnya masih open, artinya masih belum ditindaklanjuti. Jadi kalau statusnya sudah close atau sudah ditindaklanjuti, nanti tinggal upload fotonya, lalu kita bisa menutup atau close statusnya, artinya sudah ditindaklanjuti. Oke. Begitu pula dengan safety, segala sesuatu yang berkaitan dengan safety kita juga bisa administrasikan bahayanya. Sebagai contoh, galian sedang menganga, lokasi galian tanah, misalnya as berapa, PIC-nya siapa, tanggal dilaporkan, deadline-nya, tanggal berapa, statusnya seperti apa. Masih open ini bisa kita terus tambahkan, misalnya ada permasalahan-permasalahan yang lain kita bisa terus. Jadi nanti dia akan berupa log di sini. Oke, lalu selanjutnya adalah mengenai laporan dari subkontraktor itu sendiri. Subkontraktor yang bekerja kepada general kontraktor itu bisa melaporkan progresnya juga setiap harinya. Nah, dia bisa laporkan nanti proses pengajuannya itu proses pengajuannya itu sifatnya approval, bisa disetujui, bisa disuruh revisi kembali. Ini kita bisa lihat bahwa apabila disetujui oleh siapa, tanggal disetujuinya, semua ada rekodnya di sini. Kalau misalnya dia perlu direvisi, ya dia harus direvisi kembali. Baik. Dengan demikian saya sudah menyelesaikan penjelasan mengenai laporan harian. Lalu kita masuk setelah ini ke pilar analisa. Nah, ini supaya tidak ribet saya tutup kembali. Laporan harian, kita masuk ke bab analisa. Nah, analisa ini merupakan sebetulnya core atau output dari pengontrolan proyek menggunakan progresi.
Oke, kita bisa lihat satu persatu di halaman ini. Bahwa progresi itu, oh ya, ini yang di awal sebetulnya saya harus sampaikan bahwa ada peran yang berbeda-beda yang dapat mengakses progresi itu sendiri. Mulai dari project planner, project admin, subkontraktor, dan stakeholder proyek. Project planner ini perencana, project admin ini yang nanti yang melaksanakan pengisian pelaporan harian setiap harinya, lalu subkontraktor dan stakeholder. Dan ini bisa siapapun yang diberikan akses, misalnya MK, arsitek, konsultan struktur, dan lain-lain, atau owner. Nah, apakah informasi yang dapat diakses oleh project planner dan project admin atau peran subkontraktor atau stakeholder ini sama? Pasti berbeda, karena sudah dibatasi informasinya mana yang sensitif untuk setiap masing-masing peran. Nah, platform progresi pun juga memfasilitasi untuk pengisian baik itu perencanaan maupun monitoring proyek ini multi user. Jadi bisa lebih dari satu orang. Sebagai salah satu contoh, ini project planner hanya satu orang. Jadi kita bisa WA atau email kontaknya. Nah, kalau project admin ini kita contohkan di sini bisa lebih dari satu orang. Itu dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, saya akan tunjukkan. Nah, pada saat di awal proyek kita registrasikan proyek, kita bisa bisa lihat di layar untuk project planner ini hanya satu orang. Sedangkan untuk project admin ini bisa lebih dari satu orang. Misalnya Pak Dani, Bu Dina, Pak Eko, Bu Rayu, Pak Rizal. Dengan memasukkan fungsi yang berbeda-beda. Jadi pada saat laporan harian, ada yang mengisi progres atau capaian pekerjaan, ada yang mengabsen pekerjaannya, ada yang mengisi materialnya, ada yang mengisi juga mengenai peralatannya. Ini kita bisa pilih-pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kita. Tapi dimungkinkan untuk mengisi lebih dari satu user. Nah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih data dengan bagian satu dengan yang lainnya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke analisa itu sendiri. Nah, ini bar hijau menunjukkan progres dari proyek 97% sudah hampir selesai. Lalu kita melakukan suatu analisa S-curve di sini, yaitu earned value management, di mana kurvanya biru adalah kurva perencanaan, oranye kurva pelaksanaan, dan abu-abu ini kurva cost. Jadi kontraktor secara internal dapat mengetahui bagaimana status dari proyek itu sendiri, apakah dia terlambat atau apakah dia terlambat atau tidak, atau under budget atau over budget. Kita bisa melihat statusnya per hari. Nah, kita bisa lihat pada halaman ini, di mana status proyek itu dapat terkontrol atau dapat termonitor setiap harinya. Nah, di mana kesimpulannya itu berada pada, bentar saya close dulu. Oke, di mana kita lihat pada dua kolom di sebelah kanan ini kesimpulannya, di mana SP ini adalah schedule varian, CV ini adalah cost varian. Nah, schedule varian kan segala sesuatu yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan proyek. Kita bantu dengan menggunakan color coding di sini, di mana warna merah itu merupakan warna yang tidak baik, artinya schedule-nya minus, artinya terlambat. Nah, kalau misalnya hijau dia lebih cepat. Sedangkan ini cost-nya sama, kalau misalnya merah dia minus, kalau misalnya hijau dia bagus, plus, under budget berarti. Nah, ini kita monitor, karena kita memasukkan laporan hariannya setiap hari, maka status ini bisa keluar setiap harinya. Kita bisa mengetahui bagaimana keadaan proyek. Kita sudah lampirkan juga di sini rumus-rumusnya, keterangannya, bagaimana angka-angka tersebut bisa diperoleh, dan apabila nanti ingin mempelajari mengenai variabel-variabel lain, parameter-parameter yang lain untuk mengontrol proyek, itu sudah kita sediakan di sini.
Nah, yang di sebelah kanan ini yang secara kesimpulan status proyek itu sendiri. Kita juga dapat melihat di sini adalah opnam dari pekerjaan itu sendiri. Dari setiap masing-masing item dia sudah diselesaikan capaiannya berapa persen. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Lalu di paling bawah ini kita bisa lihat berapa capaiannya. Ini yang tadi ditunjukkan secara visual oleh bar hijau itu tadi, 97%. Oke. Selanjutnya adalah pekerja. Kita bisa lihat di sini adalah perbandingan dari pekerja yang kita rencanakan beserta pekerja yang realisasinya di lapangan. Kita bisa lihat setiap harinya di sini. Lalu ada garis merah di atas ini sebagai benchmark. Kita bisa isi sendiri nih. Berapa maksimal pekerja yang kita perbolehkan berada di lapangan dengan suatu aspek-aspek teknis di lapangan, sehingga kita tahu maksimalnya itu berapa. Nah, ini nanti kita gunakan untuk leveling dari pekerja itu sendiri, agar pekerja tidak terkonsentrasi hanya pada satu periode saja, namun kita bisa sebar itu ke minggu yang lebih panjang atau hari yang lebih panjang. Nah, ini juga kita bisa datanya seluruhnya kita bisa ekstrak di Excel. Salah satu contohnya itu yang ini, Pak. Ini dari kurva S itu kita mengetahui dari setiap aktivitas berapa yang direncanakan, berapa yang terlaksana untuk masing-masing pekerjaan. Kita bisa lihat di sini. Lalu di paling bawah ini kita punya analisanya, kira-kira berapa yang kita rencanakan, aktualnya berapa, selisihnya. Jadi kita bisa lihat di bawah sini analisanya. Lalu kita juga bisa melihat kurvanya ini sudah terekstrak di Excel. Oke, selanjutnya kita melihat analisa dari jenis pekerja. Nah, kita bisa melihat pekerja itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu pekerjanya apa saja, bekerjanya berapa orang, jumlah harinya berapa. Kita juga bisa memanfaatkan fitur filter di sini, di mana kita bisa analisa misalnya untuk per jenis pekerjanya, misalnya tukang batu, oh ini nggak ada ini, misalnya subkontraktor cat. Nah, kita bisa analisa, lalu dia akan mengeluarkan perhitungan secara independen mengenai jenis pekerjanya tersebut. Kita bisa juga memfilter berdasarkan periode dari misalnya tanggal tertentu, tanggal 13 sampai tanggal 17. Nah, kita bisa keluarkan di sini. Jadi kita bisa manfaatkan fitur filter di sini. Semua data bisa diekstrak ke Excel. Lalu dia akan melakukan penghitungan di bawah sini. Berapa orang hari. Gitu. Lalu untuk pekerjaan subkontraktor, ini kurang lebih tadi sudah saya tunjukkan, di mana dia akan menunjukkan status dari setiap pekerjaan, sifatnya pengajuan, apakah dia disetujui, apa perlu direvisi kembali, serta jumlah orangnya. Lalu selanjutnya adalah analisa material. Nah, analisa material ini terdiri dari dua analisa, yaitu penerimaan dan pemakaian material. Di mana kita bisa melihat di sini di penerimaan material apa saja yang hadir di lapangan, tanggalnya diterimanya itu tanggal berapa, lalu untuk tasnya apa saja, jumlah yang diterima berapa dari yang direncanakan. Nah, di sini akan mengeluarkan suatu analisa kira-kira pekerjaan itu, kira-kira material itu didatangkan di lapangan itu lebih cepat atau lebih lambat. Nah, kalau misalnya dia lebih cepat, warnanya hijau di sini. Tapi kalau misalnya dia lebih lambat, dia merah. Nah, ini contohnya di mana bata merah ini untuk pekerjaan 4.1 ini direncanakan tanggal 12, ternyata diterimanya tanggal 19. Jadi dia telat 7 hari. Merah di sini. Kita juga bisa menggunakan fitur filter juga untuk melakukan filter analisa per materialnya apa saja, begitu juga dengan periodenya, misalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa.
Oke. Kita juga bisa melihat di sini summary-nya kita, kesimpulannya di sini kira-kira material yang diperlukan, material yang sudah didatangkan ke proyek itu apa saja, jumlahnya berapa, yang direncanakan, yang sudah diterima berapa. Nah, dia lebih atau kurang dari yang sudah direncanakan. Begitu pula dengan analisa pemakaian material. Ini konsepnya juga sama, di mana kita mengetahui apa saja materialnya yang sudah digunakan, tanggal berapa, untuk pekerjaan apa, jumlah yang dipakai berapa, penggunaan maksimalnya berapa, sisanya berapa. Nah, ini hijau atau merah. Kalau misalnya dia hijau berarti dia masih punya sisa, kalau merah berarti dia sudah dipakai lebih dari yang direncanakan. Nah, kita bisa juga melakukan analisa berupa filter berdasarkan material itu sendiri, berdasarkan jenis materialnya. Nah, ini apabila digunakan lebih dari 1 hari, dia akan terus mengurangi dari kumulatifnya atau budget material itu sendiri yang kita rencanakan di awal. Nah, sehingga kita mempunyai suatu kesimpulan di mana secara global material itu bisa dianalisa yang sudah terpakai berapa dari penggunaan maksimalnya berapa, sisanya berapa. Ini kita bisa lakukan pengambilan kesimpulan juga dari sini. Ini selanjutnya adalah peralatan, yaitu mobilisasi dan dimobilisasi. Ini kurang lebih konsepnya sama seperti material. Kita mempunyai rangkuman analisa dari peralatan. Oke, saya lompat langsung ke accounting dari proyek ya. Ini keluar masuk dari mutasi dari proyek ini, untuk apa digunakan, mengeluarkan biaya berapa, begitu pula dengan pembayaran misalnya dari owner. Ini terus akan plus minus terdebet dan terkredit di sini, sehingga kita mengetahui berapa saldo akhirnya. Kita bisa juga melakukan filter berdasarkan materialnya apa saja, atau per periode misalnya dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Itu kita bisa lakukan juga. Nah, ini kendala sedikit tadi saya sudah singgung. Ini kembali mengeluarkan laporannya, apakah suatu kendala itu sudah ditindaklanjuti atau belum. Selama dia masih open, berarti dia masih belum ditindaklanjuti, belum selesai. Nah, kalau misalnya begitu pula juga dengan safety, ini belum selesai nih, berarti statusnya. Kalau sudah hijau, berarti dia selesai. Lalu yang paling terakhir adalah analisa mengenai cuaca. Kita mempunyai gambaran kira-kira dalam 1 bulan itu berapa kali hujan misalnya. Kita bisa lihat di sini rangkumannya dalam 1 bulan, jam berapa dia hujan, kita bisa lihat secara detail. Oke, kurang lebih ini merupakan ilustrasi mengenai bagaimana analisa itu dapat membantu kontraktor untuk dapat mengambil keputusan. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pilar yang paling terakhir, yaitu pilar diskusi. Ini yang sarana yang dapat dimanfaatkan progresi untuk berkomunikasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Oke. Oke. Nah, ini merupakan halaman untuk dapat memberikan reminder kepada seluruh stakeholder. Kalau misalnya kita mengaktifasi fitur ini di handphone kita, maka handphone kita akan menerima reminder atau notifikasi berdasarkan deviasi yang terjadi pada proyek. Nah, kategorinya itu seperti yang dilihat pada layar ini. Nah, ini contohnya ini. Kalau misalnya laporan harian belum diisi, dia akan memberikan reminder. Lalu nanti kalau misalnya tasnya itu terlambat, dia akan memberikan reminder.
Lalu kalau misalnya materialnya belum didatangkan atau stok menipis, dia akan memberikan notifikasi. Lalu peralatan juga demikian. Apabila dia harusnya dimasukkan di lapangan tapi belum, atau harusnya dikeluarkan dari lapangan tapi belum, dia akan memberikan pengingat. Pekerja juga demikian. Ini tidak ada datanya, artinya tidak bermasalah. Tapi kalau dia ada masalah, dia akan memberikan notifikasi, di mana apabila pekerja itu under, terlalu sedikit, berarti potensinya dia akan pekerjaan itu tidak selesai. Tapi kalau misalnya dia over, lebih banyak, artinya juga mempunyai resiko bahwa kita akan ada over pekerja di lapangan, mengakibatkan biaya nanti membengkak. Nah, ini nanti dia akan memberikan notifikasi. Apabila ada kendala lapangan, dia akan memberikan notifikasi. Dan yang terakhir adalah apabila ada diskusi antara satu pihak dengan lainnya, dia akan mengeluarkan notifikasi. Jadi secara singkat, parameternya itu seperti yang kita lihat pada layar ini. Jadi notifikasi akan diberikan apabila sudah memenuhi ketentuan pada layar ini. Nah, yang paling terakhir adalah fitur diskusi. Nah, fitur diskusi ini untuk merekam seluruh percakapan yang dibutuhkan, yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Nah, ini dia akan mengenerate tiket secara unik untuk permasalahan itu bisa kita administrasikan atau kita punya log secara kontekstual. Nah, contohnya ini topiknya request maintenance oleh inisiatornya siapa, dibuatnya tanggal berapa, untuk proyek apa. Ini tasnya adalah pekerjaan acian beton. Nah, ini statusnya masih open, berarti masih belum selesai. Nah, terjadi suatu percakapan antara satu orang dengan yang lainnya supaya kita mengetahui bahwa ini semua peserta ini mengetahui bahwa ada suatu permasalahan ini dan bagaimana penyelesaiannya itu kita bisa diskusikan di sini. Apabila kita mau attach juga foto, kita juga bisa lakukan. Lalu apabila sudah selesai, maka kita akan statusnya akan kita ganti dari open menjadi close. Baik, saya kira saya sudah mengcover seluruh bagaimana cara bekerja progresi pada proyek, dapat membantu kontraktor seperti apa. Mungkin selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Iwan untuk tanya jawab. Mungkin ada dari Bapak-bapak yang mau ditanyakan mengenai progresi. Oke, terima kasih Pak Rian untuk presentasinya pada sore hari ini. Cukup komplit ya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan atau masukan-masukan yang perlu disampaikan terkait dengan software ini. Saya persilahkan. Pak Iwan, mungkin dari saya dulu ya Pak Iwan ya. Oh ya, silakan Pak Ian. Suaranya cukup jelas Pak? Jelas Ya, Pak. jelas Pak Ian. Suara saya jelas nggak Pak Iwan? Jelas Pak. Oke, terima kasih Pak Rian atas presentasinya. Ini software ini cukup bagus ya. Iya ya. Oke, terima kasih Pak Rian atas presentasinya. Software ini cukup bagus Pak ya. Mungkin dari kita mungkin ada beberapa hal yang ya dari teman-teman nanti yang Suaranya hilang ya? Putus ya Pak Ian ya? Suaranya putus Pak Yayan. Hilang kayaknya Pak Ian.
Oke, mungkin sambil nunggu Pak Yan, ada yang lain ada yang ditanyakan? Saya Pak, Ya silakan. dengar Maaf suara? Pak Iwan, dari putus ya saya. Oh iya. Oke Pak, silakan lagi Pak. Tadi saya putus ya. Iya putus Pak. Oke, saya sedikit aja lah biar cepat. Yang pertama mungkin ya, software ini udah pernah dipakai proyek mana aja varian. Yang kedua, ini database-nya di server atau di progresi sendiri gitu, disimpannya ya. Yang tiga, masalah keamanan data ya. Keamanan datanya seperti apa. Terus tadi di awal kan dijelaskan bahwa ini bisa diakses lewat handphone juga ya, lewat handphone atau tablet atau PC ya. Pertama ini softwarenya apakah Android atau iOS. Yang kedua, berapa orang yang bisa akses maksimum ya. Karena kadang-kadang software itu ada keterbatasan ya untuk aksesnya. Mungkin itu aja dari saya. Makasih Pak Rian. Baik Pak, Pak Yayan, saya jawab satu persatu pertanyaannya. Jadi untuk yang paling gampang dulu Pak ya. Servernya itu ada di kita Pak, artinya dari progresi itu apakah ada batasan pengguna? Tidak ada Pak. Jadi usernya itu bisa sebanyak-banyaknya untuk satu proyek, satu perusahaan bisa sebanyak-banyaknya. Untuk sementara kalau misalnya yang diantisipasi mengenai jumlah dari user itu sendiri, apakah akan mengganggu dari operasionalnya Bapak, itu cuma tinggal tergantung dari kita berapa besar kapasitas kita menampung, dan kita sudah mengantisipasi untuk orang bisa mengakses sebanyak-banyaknya. Dan lagian Pak, data yang kita gunakan di progresi ini sifatnya semuanya itu adalah numerikal Pak, artinya data-data analitis ya, data tabel gitu. Jadi tidak begitu menyita performa dari progresi itu sendiri. Kecuali kalau misalnya kita banyak dokumen yang diupload atau banyak gambar, nah itu pasti akan nanti ada impact-nya. Sebetulnya di progresi selanjutnya, di proyek selanjutnya ini kita akan membuat yang namanya dokumen kontrol Pak. Nanti pada saat pengajuan dokumen, sistem approval itu masih kita develop, belum kita lakukan sekarang. Dan mungkin tadi pertanyaan Pak Yayan mengenai batas dari pemakaian itu akan berdampak di fitur dokumen kontrol. Kalau di yang sekarang ini karena datanya sifatnya cuma grafis, itu tidak begitu signifikan Pak. Tapi kalau secara bisnis tidak ada batasan Pak. Usernya mau berapapun itu tidak terbatas. Cuma kebetulan yang kemarin saya infokan di tempat kami sekarang itu kita ada program di mana bisa mencoba satu proyek gratis itu tanpa batasan durasi dan tanpa batasan user. Jadi user sebanyak-banyaknya, tapi proyeknya cuma satu. Tapi kalau misalnya nanti dirasa cocok dan ingin berlangganan, langganan kita kan per bulan. Itu asalkan tiap bulan itu terus berlangganan, itu tidak ada batasan berapa jumlah proyeknya dan berapa jumlah usernya. Itu. Lalu kalau mengenai keamanan data proyek, data tersimpan di server kami. Selama pastinya kalau berdasarkan akses yang akan di-share, tadi saya sudah sempat singgung mengenai berbagai macam role dari proyek itu sendiri, dari project planner, project admin, subkontraktor, dan stakeholder, di mana masing-masing peran itu hanya dapat melihat informasinya sesuai dengan peran masing-masing. Jadi tidak bisa melihat misalnya kayak orang luar dari stakeholder itu bisa tetap mengetahui progresnya, tapi tidak bisa melihat segala macam yang sifatnya berkaitan dengan akuntansi atau finance dari proyek tersebut. Jadi seluruh data-data yang sifatnya ada sensitivitas mengenai accounting atau angka rupiah itu dihilangkan.
Nah, kalau keamanan data terhadap kita sebagai penyedia platform itu sendiri, kita nanti akan berkontrak, Pak. Jadi kita berkomitmen untuk secara kontraktual data ini ada di tempat kita. Nah, gimana kalau misalnya data ini sudah tidak berlangganan, data ini masih di tempat kita. Nah, kita mempunyai yang namanya nanti grace period, Pak. Grace period itu ada berapa lama data ini masih tersimpan di tempat kita untuk dapat diekstrak, untuk dapat diambil oleh perusahaan. Nanti setelah itu datanya ya kita hapus, Pak, dari tempat kita, karena semakin banyak data di tempat kita juga nantinya akan berdampak pada platform ini sendiri gitu kan. Jadi ada grace periodnya. Jadi kita nggak menyimpan data, tapi selama masih berlangganan, data itu nanti akan berada di server kita. Lalu untuk proyeknya apa saja, itu kita sosialisasinya, Pak, itu sementara ini ke perusahaan menengah, juga beberapa BUMN itu seperti BUMD ya kemarin, Jakon dan PP itu kita sudah paparkan kemarin. Cuma kita masih dalam tahap pembicaraan, Pak. Cuma kalau dari progresinya sendiri, proyeknya jenis apapun saya rasa semua bisa, Pak, dari pekerjaan sipil, baja maupun komersil, industrial, semua, asalkan cara memanage proyeknya itu seperti yang tadi dipaparkan progresi, semuanya bisa dimanfaatkan, Pak. Kurang lebih demikian, Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi, saya bisa jawab. Atau mungkin ada yang kurang. Di handphone itu gimana, Pak, ya? Oh ya, jadi kalau di handphone itu bisa Android, bisa Apple, Pak. Jadi iPhone bisa, maupun dari Android itu bisa melalui Google Store maupun Apple Store, bisa dua-duanya. Jadi bisa di-download di kedua store tersebut. Untuk yang di mobile, tapi kalau di website kan bisa, semua browser bisa. Oke, cukup dari saya. Silakan yang lain. Oke, terima kasih Pak Yan. Tadi siapa? Pak Apri ya tadi ya? Atau siapa tadi? Ya, Tadi saya. Cuman ya, silakan Pak Apri. mirip kayak Pak Yayan. Jadi sudah diimplementasikan di mana? Jadi kelihatannya udah dijawab, kelihatannya belum. Terus yang kedua, sistem manajemen proyeknya ini, kalau kita lihat dari PMBOK itu, dia searah atau dia berbeda dengan PMBOK sistem manajemennya? Mungkin itu aja dari saya. Ya, kalau dari PMBOK ini kan berbicara mengenai dari ujung sampai ujung ya. Jadi gini, kalau misalnya orang bertanya apakah progresi ini ruang lingkupnya sampai mana? Jadi ruang lingkupnya kurang lebih itu seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi kita nggak mencakup di luar ruang lingkup ini, walaupun kita juga menerima masukan untuk pengembangan selanjutnya. Jadi apabila dirasa perlu tambahan di bagian mana, itu kita bisa tampung, dan progresi ini bukan merupakan suatu software yang ibaratnya hari ini seperti ini produknya, terus habis itu 5 bulan lagi itu sama. Karena progresi hari ini juga berbeda dengan progresi 6 bulan yang lalu, contohnya ya Pak ya. Karena kita terus mengupdate itu. Cuma kalau ruang lingkupnya itu sendiri, yang sementara ini kita sajikan sebetulnya adalah seperti yang tadi saya sudah paparkan. Jadi untuk khusus manajemen konstruksi itu sendiri. Bagaimana dengan akuntansi dari proyek itu sendiri? Bagaimana untuk ruang lingkup, misalnya sumber daya, pengelolaan sumber daya. Kadang ada orang juga yang tanya, ini bisa sampai administrasi sampai pengaturan gaji
pegawai dan lain sebagainya itu tidak terakomodasi di sini, Pak. Jadi ruang lingkupnya cuma sampai sini. Lalu dokumen kontrol itu juga masuk di dalam PMBOK itu sendiri, Pak. Cuma kita masih dalam tahap development, Pak, di situ. Jadi hari ini yang kita bicara progresi per hari ini adalah ruang lingkupnya seperti yang tadi saya paparkan, Pak. Jadi khusus untuk mengontrol proyek mulai dari budget, schedule, material, peralatan, pekerja, subkontraktor, safety. Itu yang kita lakukan per hari ini, Pak. Gitu. Kurang lebih demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Apri. Yang lain? PM, Project Control? Saya nanya Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Pak. Saya baru tahu ternyata ini sewa ya, bukan beli ya Pak ya. Betul, sewa Pak. Yang pertama mungkin nanya ini Pak, kalau sewa itu harganya berapa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada training nggak untuk kita gitu kan? Kalau misalkan kita jadi sewa atau rental, minimal jika ada training bisa nggak kita memodifikasi sendiri sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan masing-masing proyek kita Pak nantinya. Jadi kita pengalaman yang punyanya HRM ya, People itu HRM ya. Pengalaman Pak punya itu tidak bisa ini Pak, tidak bisa editable. Jadi setiap ada permintaan perubahan apa kita harus ke developernya, nunggu lagi berapa hari, minggu, baru kita balik lagi. Baru bisa direvisi dan dikirimkan lagi ke kita. Nah itu Pak, bisa editable atau enggak, editable atau apa istilahnya, programmable lah ya. Nah terus yang ketiga Pak, terkait ini Pak, kita kan sudah punya BQ ya. Sudah punya BQ, kadang sudah punya schedule dari aplikasi yang lain, misalkan Primavera atau MS Project. Nah itu bisa langsung di-convert nggak ke progresi ini tanpa harus menginput lagi ulang satu persatu. Termasuk juga untuk validasi dari BQ atau material nantinya sih juga untuk mempersingkat proses pengerjaan kita, jadi kita nggak perlu double kerja. Supaya nggak double kerja aja, karena kan basis pembuatan schedule kita kan kadang aplikasinya A, B itu kan, terus standar BQ kita kan biasanya ada di Excel atau kita terima dari klien dengan format yang berbeda gitu. Yang terakhir terkait ini Pak, ada fitur juga untuk terkait ini nggak ya, invoicing dan cash flow di sini. Terima kasih, itu aja mungkin Pak. Baik. Baik Pak, coba saya jawab pertanyaannya satu-satu Pak ya. Apakah ada training? Pastinya ada Pak. Lalu kita misalnya seperti hari ini, secara tidak langsung saya ibaratnya mendemonstrasikan. Nah, ini seperti kayak gini itu bisa terjadi beberapa kali Pak, sesuai yang dibutuhkan. Lalu kita juga ada tim yang nanti akan memfollow up, ibaratnya seperti kita buat grup gitu Pak. Nanti habis itu pertanyaan apapun yang perlu dijawab bisa di grup itu atau melalui Zoom ini juga diagendakan, lalu kita bisa lakukan yang namanya ini pada saat berjalan ya Pak ya. Pasti di awal kita lakukan yang namanya pelatihan Pak di awal, training dulu di awal. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, apakah tetap akan disupport? Tentunya Pak. Jadi kita buat grup aja, grup progresi misalnya dengan rekon gitu. Terus habis itu nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di grup, bisa dijawab maupun diagendakan untuk Zoom meeting. Nah, dari progresi itu sendiri, kita juga di sini mempunyai
untuk masing-masing pilar ini ya, perencanaan, laporan harian, itu kita bisa lihat YouTube-nya step by step bagaimana mengerjakan dan memasukkan data ke dalam platform kita, bisa diulang-ulang, Pak. Diulang-ulang. Kalau misalnya dirasa masih belum cukup, bisa langsung klik WA ini atau disampaikan di grup WhatsApp itu tadi. Jadi Pak, sedikit motong, Pak. Ya. Itu yang memasukkan data nanti dari tim progresi atau dari kita, misalkan kita hanya ngirim data mentah nih, BQ-nya atau RAB-nya, nanti dari tim progresi yang masukin data, atau dari kitanya yang masukin data itu? Dari saat awalnya itu, setup-nya itu. Dari pihak kontraktor, Pak. Cuma kalau misalnya bagian mungkin bisa saya tampung dulu, Pak. Mungkin apakah memang ada kebutuhan untuk dari kami yang mengisikan. Nah, itu nanti kita bicara, Pak, selanjutnya. Cuma kontraktor, Pak, yang mengisi, Pak. Oke. Jadi kita siapkan platformnya, nanti kita bantu untuk cara pengisiannya. Baik. Jadi di sini kita bisa, ini tadi sudah ya, berarti bisa playlist, bisa diulang-ulang, nanti bisa dikomunikasikan kepada tim kita. Lalu biayanya berapa? Jadi untuk hari ini itu yang tadi saya sampaikan promonya, yaitu penggunaan satu project tanpa batasan durasi dan user sebanyak-banyaknya itu boleh. Nah, tapi kalau misalnya sudah diputuskan untuk berlangganan, itu biayanya ini, Pak, per bulan 2 juta, unlimited project, unlimited user. Namun kalau misalnya dirasa proyeknya lebih dari 1 bulan, mau langsung misalnya 6 bulan atau 1 tahun, tentunya dengan fasilitas potongan, Pak. Pastinya lebih hemat apabila dia langsung 6 bulan atau setahun. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Yang jelas ini tidak ada batasan berapa project dan berapa user. Asalkan dia setiap bulan selalu berlangganan, ya kita akan terus layani, Pak. Jadi biaya ini biaya antara progresi dengan rekon istilahnya ya, Pak, bukan dengan project gitu ya? Bukan. Dengan Ya, jadi kita bisa ada 10 project, 5 project, biayanya sama gitu ya dengan satu project gitu ya, Pak? Betul sekali. Betul sekali, Pak. Oke, berarti perjanjian per corporate ya, bukan per project ya? Ya, ini ibaratnya seperti langganan ini aja, Pak, internet aja, Pak, kita, Pak. Iya, iya. Seperti langganan Netflix gitu kan. Tiap bulan aja kita bayar, nanti mau isi berapa project bisa, Pak. Nggak ada masalah. Tapi kalau yang belum berlangganan, misalnya seperti ini ada batasan satu proyek. Cuma durasinya berapa lama nggak ada batasan. Orangnya berapa banyak yang masuk di dalam nggak ada batasan, Pak. Gitu. Oke, selanjutnya saya menjawab pertanyaan kedua, Pak, mengenai yang saya menjawab yang ketiga, keempat, baru kembali kedua, Pak. Karena yang nomor 2 saya tadi mungkin ada beberapa hal yang saya perlu klarifikasi kembali. Lalu convert bagaimana kalau misalnya platformnya lebih dari satu. Jadi gini, Pak. Jadi cita-cita awal kita untuk menciptakan platform yang namanya progresi ini itu sudah memfasilitasi mulai dari perencanaan, laporan harian hingga analisa dari proyek. Nah, kalau progresi, Pak, perencanaannya itu cuma perlu Excel aja, Pak. Jadi kita bisa ngopi dari Excel, Pak. Ini kita bisa copy dari Excel. RAB itu kan dari Excel kita tinggal copy tasnya apa saja, harga satuannya berapa. Ini kita bisa copy kolom-kolom. Yang lainnya ini kita bisa, ini fitur tambahnya progresi, Pak. Maksudnya PIC, kolom PIC ini kita bisa isi sendiri, bisa diisi, bisa tidak diisi. Namun untuk melaksanakan suatu perencanaan pastinya tentunya harus ada tasnya, harga satuan, quantity, dan unit. Sisanya itu otomatis menghitung. Tapi ini saya hanya membutuhkan Excel, saya nggak membutuhkan platform lain. Nah, permasalahannya kalau misalnya Bapak menggunakan platform lain, misalnya MS Project, itu kan dia cuma berhenti di perencanaan, Pak. Nanti monitor proyeknya, itu kita
akomodasinya di progresi dengan menggunakan laporan harian. Sedangkan kalau misalnya Bapak misalnya tetap pakai MS Project, dia kan nggak bisa memonitor gitu. Dia cuma sebatas merencanakan sama nge-track progress secara berapa persen gitu aja, Pak. Jadi harapannya sih dengan adanya progresi ini terjadi shifting, Pak. Jadi kita softwarenya arahnya penggunaan progresi secara full, Pak. Mulai dari perencanaan, monitoring, sama analisa. Justru karena yang lain itu menggunakan beberapa software, di progresi kita cukup menggunakan satu sudah bisa merencanakan dan memonitor dan menganalisa proyek secara keseluruhan. Jadi untuk memasukkan perencanaan ini saja sih, Pak. Sebetulnya cuma perlu dari RAB Excel yang kita biasa buat itu, kita copy kemari. Selebihnya kita operasikan di platform ini, Pak. Pak, maaf potong sedikit, Pak. Maksudnya di copy atau di input ulang, Pak? Di copy bisa, Pak. Dengan format tabel Excel yang seperti itu, gitu kan ya, ketika di copy ke sini, baris dan kolomnya itu akan ngikutin ya, otomatis ya? Ya, jadi ngopinya mengikuti format kita di sini, atau Pak, paling singkat ceritanya dari satu kolom Excel misalnya mengenai tas, ya saya copy ini bisa langsung saya copy. Jadi dari Excel itu langsung saya copy satu kolom ke bawah itu bisa, Pak. Oh, oke. Pak. Ya, betul sekali. Jadi tinggal di copy aja, Pak. Ini tasnya, lalu harga satuan kita copy, quantity kita copy, unit kita copy, sudah, Pak, selesai. Kan cuma perlu ngopi 1, 2, 3, 4 kolom ini aja sih, Pak. Kalau durasi ini kan perencanaan, Pak. Ini sudah mulai masuk ke scheduling lah. Oke. Lalu mengenai invoice dan cash flow ya. Ini sorry. Berarti kita masuk ke ini, Pak, analisa yang tadi nih, Pak. Sementara yang diakomodasi adalah yang ini, Pak. Jadi kita mengetahui keluar masuknya duit dan kita tahu berapa saldo pada proyek yang tersisa, Pak. Apakah dia plus atau minus? Sementara ini gambaran sederhananya keluar masuknya uang pada proyek, terdebit dan terkredit saldonya di sini, lalu dia bisa kita filter, Pak. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau mau nge-track pengeluaran apa saja, itu bisa difilter semua di sini. Ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Sementara ini seperti ini, namun kalau ada masukan bisa, Pak, saya catat mungkin apa yang bisa. Cuma kalau pengiriman invoice otomatis, invoice ke owner, itu kan kita menggunakan ini, Pak. Apa namanya? Opnam kita, progres kita, yang kita masukkan setiap harinya. Nah, ini juga bisa diekstrak Excel kalau misalnya ada yang mau diedit. Tapi secara internal, by system kita sudah mempunyai berapa progres kumulatif dari masing-masing pekerjaan. Oke, lalu yang mengenai pertanyaan kedua, editable ya, editable apa tidak? Karena pengalaman di proyek sebelumnya itu sering tektokan dengan progres. Oh, bukan proyek, Pak, tapi aplikasi disiplin lain atau divisi lain lah. Yang tadi Pak Erwin yang bisa dimodifikasi sesuai dengan update kita, nggak ada yang pertanyaan itu ya. Iya, Pak. Jadi saya masih sebetulnya kurang memahami, Pak. Jadi kira-kira situasinya itu seperti apa, kok perlu, maksudnya yang diedit itu softwarenya atau datanya? Kalau datanya tentu saja bisa diedit, Pak. Kalau data inputannya kita bisa edit, Pak. Dari planner bisa mengedit, dari supervisor di lapangan atau pelaksana di lapangan bisa mengedit untuk memasukkan ke dalam laporan harian maupun ke perencanaan. Namun kalau softwarenya itu sendiri
harusnya nggak bisa diedit-edit, Pak. Maksudnya oleh misalnya Recon gitu kan perlu orang IT, Pak, untuk ngedit kalau software ya. Ini kalau saya nggak salah nangkep nih, Pak. Oke, Pak. Mungkin gini, Pak. Persepsi saya Iya. itu ketika di training orang kita ada yang statusnya seperti admin gitu loh. Pertama mulai mengedit terkait feature atau ada kebutuhan informasi tambahan yang harus dimunculkan. Itu yang pertama. Terus kedua, ini kan ada juga reportnya ya, report. Misalkan kita juga butuh menampilkan logo dan lain-lainnya sesuai permintaan klien kita gitu loh, karena kan bisa saja kita tidak perlu bikin report double-double, bisa langsung satu report yang harus kita submit ke klien sesuai dengan format yang sudah ada dari mereka gitu. Atau kebutuhan informasi tambahan yang harus kita munculkan terkait kebutuhan dari sisi corporate atau dari sisi proyek itu sendiri. Paham. Jadi gini, Pak, itu sesuatu yang kita tidak bisa template-kan, Pak. Jadi kita menampilkan raw data seperti yang Bapak lihat pada layar, ini semuanya bisa diekstrak Excel, download Excel, ini masing-masing bisa di-download Excel. Nah, kenapa kok kita bisa kita ekstrak Excel? Karena saya sebagai developer, saya sangat memahami bahwa antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain ini pasti mempunyai template yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menstandarisasikan. Jadi raw materialnya kita bisa ekstrak di sini apabila ingin dilakukan analisa independen di luar data yang kita sajikan, tentu saja bisa dilakukan secara manual, Pak. Kita ekstrak di sini. Dan berikut juga dengan pelaporan untuk kebutuhan korporat maupun ke owner. Nah, itu datanya mengambilnya dari sini, Pak. Cuma kalau untuk editnya ditambah logo dan lain sebagainya, itu sementara ini kita masih berpendapat bahwa itu sesuatu yang tidak bisa kita standarisasi, karena satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda-beda. Namun, kalau misalnya saya ibaratnya menerima masukan, hal tersebut memang harus dilakukan, itu kita bisa pertimbangkan, Pak. Maksudnya apakah perlu otomasi report otomatis, tinggal masukkan logo, habis itu tanda tangan pihak siapa saja. Itu kita masih belum berpikir sih, Pak, ke arah sana. Cuma kalau memang dirasa dibutuhkan, kita catat, Pak, itu, Pak. Ya, sedikit nambahin, Pak. Memang kalau template laporan itu kan berbeda-beda ya reportnya, dari project ke project, bahkan di satu company sendiri kadang-kadang kita juga berbeda gitu ya, step-step by progress-nya itu. Nah, jadi memang kalau lihat tadi apa yang disampaikan Pak Rian tadi, inilah template baku yang disiapkan sama Progresi ya, Pak ya. Betul. Nah, jadi memang maksud kita sih sebenarnya inginnya kita masuk ke data sini, kita tinggal print out bahwa ini sudah siap untuk kita klaimkan maksudnya ke klien kita gitu ya. Cuman karena tadi itu kan harus custom ya, satu dengan yang lain beda-beda. Memang kelihatannya nggak mungkin kalau dengan pola. Tapi untuk membantu menginputkan data dalam artian untuk supaya lebih real time itu memang ini cukup membantu lah, karena kita bisa lihat progres harian itu bisa diinputkan di dalam sistem ini, bisa kita lihat di mana-mana. Cuma mungkin untuk report lagi tetap kita harus olah lagi di Excel lagi ya. Iya. Sementara ini seperti begitu. Tapi kita seperti hal pembicaraan seperti ini kita catat, Pak, dan kita bicarakan untuk kedepannya walaupun hari ini masih belum tersedia, Pak ya. Ya, karena kan kalau bicara report itu kan ada report untuk originator, report untuk manajemen gitu ya. Kalau manajemen kan lihat overall-nya aja, progress plan-nya minggu ini berapa, aktualnya berapa, kendalanya apa, kan nggak perlu nggak perlu detail lah ngelihatnya. Kita bisa lihat ini belum muncul semacam ada dashboard-nya ya Pak ya. Jadi langsung ketika muncul itu kita sudah bisa melihat, mengcapture status project itu gitu. Jadi harus buka satu-satu gitu ya. Ya itu salah satunya, Pak.
Jadi kan kalau Ya, Pak. manajemen melihat, misalkan dari Pak Yan melihat, oh proyek A, dia langsung muncul tuh kan, secara dashboard, hari ini planningnya sekian, cost-nya sekian. Jadi summary-nya tuh muncul di dashboard, tapi nggak perlu harus masuk ke item to item gitu. Masing-masing proyek ya. Jadi tinggal nanti misalkan Pak Yan proyeknya di RDMP nih, oh tinggal lihat statusnya, plan minggu ini sekian, aktualnya sekian, cost-nya sudah berapa gitu kan, kendalanya apa. Jadi secara global tuh terlihat dengan buka di satu awal feature-nya gitu Pak. Ya Pak. Jadi yang diperlukan adalah progresnya, lalu cost ya Pak ya, cost dan. Ya maksudnya dari apa yang Bapak olah ini diolah di sini gitu ya, itu bisa disampaikan ada satu semacam dashboard-nya gitu Pak. Jadi kita ngelihat muncul, jadi misalkan manajemen melihat itu, dia nggak perlu lagi masuk ke dalam item yang tadi 4 pilar tadi, cukup satu misalkan ada satu gabungan itu yang meng-capture seluruh item yang ada di 4 pilar tadi Pak gitu. Ya Pak. Jadi secara ringkas tuh kelihatan udah tercapture lah di status project ini seperti apa gitu. Minimal yang ada di KPI masing-masing project ya Pak Iwan ya. CPI, Ya kan SPI, ada masalah gitu kan. SPI, CPI kan tadi kalau SPI juga udah kelihatan juga ada, SCPI ada, terus schedule plan perencanaannya sampai dengan minggu ini berapa sampai terus aktualnya kan sudah ada di situ tadi kan ya. Iya. Nah cuman maksudnya yang tanpa harus kita masuk ke dalam satu-satu gitu Pak, lebih secara manajerial tuh lebih enak langsung melihat seperti itu udah bisa membayangkan. High levelnya lah istilahnya. Ya, iya betul. Ya. Sementara ini yang masih terlihat ini cuma progresnya aja Pak di sini Pak. Nanti kita buatkan satu halaman khusus untuk dari sisi status keuangan proyek lah ibaratnya. Cost varian, schedule varian, jadi aspek-aspek parameter pentingnya itu kan Pak. Iya, dashboard-nya lah istilahnya. Ya. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman? Pak Iwan dikit satu lagi Pak. Pak Rian, sorry. Pak, saya nggak ngikutin yang dari awal tadi sempat keputus internet. Oh, berarti kalau dari detail itu mau konfirmasi aja. Kan ada data manpower ya, ada data aktivitas gitu kan. Nah, ada record aktivitas harian. Nah, itu berarti kan bisa muncul ya dengan aktivitas atau progres yang kita capai hari ini dengan jumlah orang. Oh, nggak bisa ya karena nggak ada di sini di sini muncul nggak Pak tiap orang itu secara salary itu berapa gitu, salary masing-masing orang misalkan tukangnya atau teknisinya, terus helpernya, termasuk juga indirectnya mulai dari project manager, supir dan lain-lainnya itu kalau istilahnya Pak Amran itu EBITDA gitu kan, balancing aktivitas harian terhadap pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh dari project itu sendiri gitu loh. Singkatnya ini Pak, simpelnya progres yang dicapai hari ini atau minggu ini, bulan ini bisa terlihat nggak dia untung atau rugi terhadap pengeluaran yang nantinya akan dikeluarkan baik harian, mingguan atau bulanan bisa, terhadap keseluruhan mulai dari gaji, bayar apa-apa dan lain-lainnya. Ya ini Pak, semua terangkum dalam S-curve ini Pak. Jadi S-curve ini membandingkan antara kurva perencanaan, lalu pencapaian di lapangan, dan cost-nya. Cost ini cost aktual Pak. Nah, dari situ kita dapat dari 3 data ini kita bisa mendapatkan ini tadi Pak, schedule varian sama cost varian Pak. Jadi 3 parameter BCWS, BCWP, dan ACWP itu kita mendapatkan 3 parameter ini dan kita mengetahui apakah proyek ini terlambat masuk parameter schedule, terlambat apa tidak, atau under budget atau over budget termasuk di cost varian ini. Nah, untuk men-sorting apakah dia itu sifatnya mingguan, itu kita bisa pilih di sini. Ini daily, kita bisa lihat juga secara weekly, kita bisa juga lihat secara monthly. Gitu.
Cuma ini proyeknya cuma 7 hari, Pak, makanya nggak kelihatan. Oke, Pak. Mantap berarti. Bisa sampai gitu Arian, ya. kalau lihat ini Mungkin, kan tadi manpower atau pekerja yang dimunculkan itu kan yang bekerja langsung ya, Ah, tukang gitu ya. direct cost saja ya. Iya, Indirectnya gimana ya? Indirectnya itu, ya. kalau kita memunculkan itu di mana, Pak? Itu masuk di apa namanya overhead lah, andai kata seperti itu kan, Pak ya. Ya, bisa dibilang. Misalnya overhead kantor, salah satu contohnya. Kita tinggal masukkan secara manual, Pak, di sini, Pak. Jadi ini pengeluaran, pemasukan kita masukkan di sini. Misalnya kita mau membebani proyek ini, Pak. Ini proyek apa ini? Contohnya proyek pos satpam ini, Pak. Itu kita tinggal tambahkan aja, Pak. Misalnya di akhir bulan tanggal 31 kita tambahkan gaji karyawan atau gaji surveyor. Kita bebankan pada proyek ini, ya bisa, Pak. Kita masukkan di sini. Cuma tinggal dikasih keterangan aja bahwa itu adalah gaji karyawan. Atau kita bisa ini ya, Pak. Kan tadi kan kalau yang di directnya itu kan muncul ya. Nggak bisa kita perinci satu persatu juga ya. Kan kalau di directnya tadi yang di manpower langsungnya itu, tenaga kerja langsung. Saya lihat itu kan ada tukang berapa, misalkan mandor berapa gajinya kan. Kan nanti kita akomodasi di sini, Pak. Jadi segala pengeluaran di proyek kita masukkan di sini. Jadi seandainya kata nih, Pak, ini kan cuma kelihatan material ya. Nanti suatu ketika kita tahu nih, misalnya ini saya keluar. Misalnya kita mensorting di sini misalnya bayar mandor dari tanggal 12 sampai tanggal 16. Misalnya ini, Pak. Ini lagi error ini anunya saya. Cuma misalnya kita sorting, Pak, tanggal 12 sampai tanggal 16, kita keluarkan berapa pengeluarannya, lalu kita nanti registrasikan kembali, masukkan di sini. Masukkan di actual cost ini. Misalnya duitnya 5 juta, Pak, untuk bayar mandor. Ya kita tulis tanggal berapa kita bayar. Jadi di sini itu sifatnya gabungan, Pak, pengeluaran proyek. Jadi baik direct maupun indirect semua akan masuk di sini. Dia nggak langsung otomatis mengenerate gitu ya, Pak? Harus kita pindahkan ya? Betul, karena di sini merupakan gabungan pengeluaran bukan hanya mandor saja, tapi material juga masuk di sini. Masih belum ada otomasinya, Pak. Masih belum ada otomasinya untuk masuk di sini. Tapi ini saya catat. Jadi tetap harus kita pindahkan, kita gabungkan ya? Iya, jadi nggak langsung muncul dia, misalkan tadi ada beberapa item ya, ada indirect manpower, direct manpower, ada cost untuk material, cost untuk alat gitu, nggak langsung dia menggabungkan ya, nggak otomatis gitu ya, belum ya? Enggak, Pak. Karena di sini itu yang aktual, Pak. Ini yang aktual, jadi yang kita keluarkan, yang kita mintakan sama keuangan proyek, itu kan yang aktual, Pak. Kita misalnya mau beli plester, mortar, mau beli acian, mau beli bendrat. Ini yang aktual yang kita catatkan di sini. Jadi yang lain-lain itu, yang tadi RAP itu kan sifatnya perencanaan, Pak. Ini kan yang aktual. Begitu pula pada saat kita membayar mandor. Pada saat kita membayar mandor misalnya 20 juta ya. Sudah misalnya 20 juta, lalu nego bisa 19 juta. Kita masukkan di sini tanggal berapa, kita bayar 19 juta. Pokoknya ini benar-benar admin dari proyek itu, keuangan dari proyek itu kita masukkan di sini. Pak, kalau eviden itu bisa diinput juga, bisa diupload juga nggak sih evidence-nya? Eviden misalkan nota, eviden apalah gitu kan di situ. Untuk diupload masih belum, tapi kita bisa cantumkan, Pak, di sini, Pak, nomornya yang tanggal berapa, kodenya kita bisa masukkan di sini. Tapi kalau untuk attach dokumennya masih belum, Pak. Oh, belum ya? Ya. Ada fitur minute of meeting nggak, Pak, di sini, Pak? Fitur minute of meeting
Belum ada, Pak. Nanti saya masukkan, Pak. Itu Di bisa. diskusi itu ya, di diskusi bisa dimasukkan ya. Kalau diskusi bisa, sementara bisa. Cuma kalau minute of meeting yang saya pahami itu mungkin untuk laporan harian gitu, Pak. Misalnya ada catatan khusus mengenai hari itu, misalnya. Kalau di diskusi bisa, Pak. Sekarang pasti bisa. Cuma yang saya pikirkan itu di sini, Pak. Di laporan harian itu mungkin ada Foto itu ya, Pak. Foto bisa dimasukkan situ ya. foto dikasih caption bisa, foto dikasih keterangan Iya. tetap. Cuma kalau misalnya nggak ada foto tapi langsung mau kasih keterangan saja, misalnya 1 hari ini bagaimana, itu belum ada, Pak. Nah, itu yang saya maksud, mungkin yang saya tangkap mungkin minute of meeting bisa diakomodasi di situ. Daily report gitu nggak bisa ya, Mas? Daily report. Ini daily report, Pak, laporan harian. Oh. Nah, harusnya nanti ada di sini satu kotak lagi untuk minute of meeting. Jadi per hari ini apa saja yang sudah di briefing mau diketik secara manual bisa, Pak. Nanti saya tambahkan di sini. Jadi Pak Aryan, saya sedikit ini aja ya, mungkin sedikit menyimpulkan atau menambahkan ya. Ya. Mungkin ini lebih cocok untuk report internal ya. Jadi report internal dari tim project ke isinya manajemen bisa akses kapan aja sehingga benar-benar live gitu kan data itu. Ya. Jadi kalau untuk keluar, kalau menurut saya sih kalau keluar lebih baik ya tetap ikutin format di luar karena toh ini bisa di-download kan ke Word atau ke Excel gitu kan. Jadi ini lebih ke kita internal gimana memanage dengan report-report yang live tiap hari gitu kan. Jadi manajemen di Jakarta itu tidak perlu banyak terlalu nanya lewat telepon gitu kan. Tapi bisa akses ini, bisa lihat langsung gitu ya. Kayak gitu ya, Pak Rian nanti ya. Betul, Pak. Jadi kita masih belum mengembangkan lagi untuk interface ke klien secara administrasi. Tapi kalau misalnya klien itu kan posisinya juga tidak berada di proyek. Owner itu misalnya mau memantau bagaimana progres di lapangan. Itu tetap masih bisa, Pak, melalui progres berapa persen, grafiknya ini, lalu opnamnya ini tetap masih bisa. Jadi supaya kita langsung menjawab pertanyaan dari si owner itu nggak berulang-ulang gitu, Pak. Lalu yang kaitannya juga approval kepada owner itu juga kita bisa tahu track apakah statusnya itu masih open atau close. Nah, ini yang kaitannya sama diskusi ini tadi, Pak. Jadi memang tidak semuanya itu terakomodasi untuk interface-nya ke pihak luar. Jadi terbatas, Pak. Jadi misalnya kayak gini, kita bisa mengetahui bahwa status dari suatu permasalahan itu belum ditindaklanjuti itu akibat internalnya kita sendiri dari kontraktor apa belum mendapatkan jawaban dari dari owner, misalnya seperti begitu. Itu bisa, Pak. Tapi kalau untuk yang penagihan, invoice dan lain sebagainya kita belum mengembangkan ke arah sana, Pak. Nah, itu nanti ruang lingkupnya si progres ini menjadi semakin luas, Pak, menjadi super software gitu. Nah, itu ada plus minusnya, Pak. Karena kalau misalnya terlalu luas juga akhirnya kita belum bisa mengakomodasi kebutuhan kontraktor secara menyeluruh, Pak. Karena kebutuhan antara satu perusahaan dengan yang lain ini kan beda-beda, Pak. Itu yang coba sambil jalan pelan-pelan kita tarik garis lurus benang merah mana yang kita bisa ambil, kita adopsi gitu. Gitu. Oke, Pak Iwan, ada lagi Pak Iwan? Bentar lagi maghrib nih. Iya, Pak. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? 10 menit lagi maghrib kita. Kalau nggak ada mungkin bisa kita selesaikan kali ya.
Baik, Pak. Kalau menurut saya nambahin dikit ya Pak Iwan ya. Ya, Ini Pak. mungkin bukan ke progresinya, saya ke teman-teman gini ya. Saya berapa kali dah develop software ya di rekayasa industri gitu kan. Apabila keinginan kita berusaha dimasukkan ke software itu, ujung-ujungnya software itu biasanya ya masalah. Karena apa? Belum tentu software bisa mengabsorb semua keinginan kita gitu. Saya paling aman untuk software itu apabila kita mengikuti apa yang ada di software itu. Kalaupun modifikasi yang tidak sampai merubah database gitu kan. Maksudnya tidak sampai merubah perubahan yang besar lah di software itu. Jadi kalau menurut saya kalau kita emang mau memakai software ini, kita yang harus menyesuaikan dengan software, jangan software yang menyesuaikan kita. Kalaupun software yang menyesuaikan kita yang ringan, yang simple aja gitu kan. Nah, apabila kita memutuskan pakai software ini untuk satu proyek di mana ini kan masih free ya. Apabila satu proyek kan free ya dari variannya ya. Kita berusaha menyesuaikan dulu dengan softwarenya. Kita lihat hasilnya seperti apa gitu. Kita analisa. Nah, baru dari situ kita lihat, report-reportnya aja yang kita sesuaikan. Jangan sampai kita menambah, isinya apa ya, lebih advance lagi, itu biasanya masalah gitu, kayak gitu tuh. Kalau emang kita di satu proyek itu sangat berguna ya, buat rekon, ya udah, kita baru putuskan untuk menyewa berikutnya untuk proyek-proyek yang lain gitu. Mungkin itu dari saya, mungkin Pak Iwan. Ya, kita jangan berusaha semua dimasukkan keinginan kita, akhirnya ujung-ujungnya masalah. Saya berapa kali beli software maupun develop software seperti itu, ujung-ujungnya nggak terpakai atau bermasalah gitu. Itu aja. Oke. Ya, makasih Pak Yayan. Oke, baik. Atau Pak Duan nih, Pak Iwan nih, Pak Duan ada nggak sih? Pak Duan nih, ini nggak sebagai ininya nih, ada masukan nggak Pak Duan nih? Ya, Pak Duan, mana Pak Duan? Masih iya, Pak. Apa masih isoman nih? Masih isoman. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak Pak Duan? Mau dikonfirmasi? Nah, Pak Duan kan ini kan berhubungan dengan full dengan pekerjaan Pak Duan nih. Ada nggak yang bisa nggak diaplikasikan di kita gitu? Atau kita mau coba dulu dalam satu proyek, toh free kan dari variannya ini, kita coba dulu di proyek yang sedang berjalan gitu, atau yang akan berjalan lah, lebih baik yang akan berjalan, kita benar-benar dari nol kita coba. Iya Pak, jadi kemungkinan seperti itu Pak. Nah, saya kan juga belum pelajari detailnya ini Pak. Mungkin memang seperti yang kata Pak Yayan bilang, memang lebih baik kalau mau pakai software ya kita yang menyesuaikan. Kalau mau nambah-nambah ya nambah-nambah dikit. Kalau ini nanti tambah repot nanti di software ya, di aplikasinya. Coba nanti saya pelajari dulu Pak ini untuk detailnya Pak. Gitu Pak Iwan. Oke. Saya pelajari dulu. Ya, terima kasih Pak Duan. Ya, kalau saya lihat kalau untuk secara internal memang sudah cukup membantu ya, bisa real time. Kalau misalkan tim yang lapangan itu bisa konsisten lah mengupdate data itu, memang dari tim yang di Jakarta manajemen itu bisa real time ya dalam melihat status pergerakan project, termasuk juga secara cost-nya gitu. Memang tadi juga yang Pak Yan sempat sampaikan, memang terkait dengan report-report ini karena memang report itu sifatnya unik ya, project ke project itu berbeda, memang itu yang perlu nanti itu perlu modifikasi di template Excel-nya itu. Yang penting menurut saya kalau memang misalkan dari secara ekspor Excel-nya itu bisa, nggak harus satu-satu, itu kan lama sekali ya, kalau misalkan bisa langsung satu file gitu dimasukkan, sehingga itu bisa bisa mempercepat pekerjaan lah gitu, memindahkan pekerjaannya itu cepat gitu. Kalau harus satu-satu itu nanti di perencanaannya, di planningnya akan sangat, setup-nya itu sangat lama gitu ya, karena kan item kita pekerjaan itu kan cukup banyak Pak Rian ya, bisa ribuan lah itemnya itu ya. Kalau dipindahkan satu-satu kan
itu akan butuh waktu yang panjang ya. Tapi kalau memang bisa satu sel itu kita copy paste ya, kita pindahkan ke sini, mungkin itu bisa bagus lah ya untuk ininya. Baik, Tambah dari saya Pak Iwan. Nanti mungkin Pak Rian silakan diskusi dengan Pak Iwan, dengan Pak Tuan ya, untuk apakah kita akan trial di satu proyek atau gimana gitu kan. Itu ya Pak Iwan ya, silakan ya Pak Iwan ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga yang membatasi kita sudah hampir maghrib ya. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Rian dari Progresi ya. Mudah-mudahan software ini bisa membantu kami ya dalam rangka kita mempercepat laporan-laporan yang diberikan dari lapangan ke kita, dan sekaligus juga dari manajemen atau dari Jakarta bisa membantu mensupport proyek-proyek yang ada di lapangan. Terima kasih Pak Yayan untuk kehadirannya pada hari ini, dan Bapak Ibu sekalian, para project manager, site manager, construction manager, dan juga para project control yang hadir pada presentasi pada sore hari ini. Terima kasih ucapkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rian ya. Kalau masih ada teman-teman yang mau ngasih masukan, monggo Pak. Nanti bisa di-share ke saya. Nanti saya share ke Pak Rian ya. Jadi mungkin waktu kita terbatas. Jadi ada teman-teman yang mau masih masukan nanti silakan sampaikan ke saya. Nanti saya akan sampaikan ke Pak Rian untuk kita bisa diskusi lebih lanjut Pak Rian. Ya Pak. Oke. Terima kasih. Masih semuanya. Terima kasih banyak Pak Iwan, Pak Yayan. Iya, makasih. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.